perjalanan suara di mana kisah-kisah dari masa lalu dibangkitkan kembali, mengajak kita menelusuri jejak misteri yang pernah menghantui kampung-kampung di negeri ini. Malam ini, saya akan membawamu ke sebuah kisah nyata yang konon terjadi sekitar 25 tahun yang lalu. Kisah tentang sebuah pohon besar yang dulu berdiri gagah di ujung kampung, pohon sukun yang menyimpan rahasia mengerikan. Pohon itu katanya sudah ada sejak kampung ini belum seramai sekarang. Batangnya besar menjulang, akarnya melingkar seperti ular. Siang hari tempat anak bermain, tapi begitu matahari terbenam, tak seorang pun berani lewat di bawahnya. Karena dari atas dahan besar sering terdengar suara perempuan menangis pelan, lirih, menggema, seolah minta tolong, tapi tak ada yang berani menoleh. Warga menyebutnya kuntilanak di pohon sukun. Rambutnya panjang, terurai seperti lumut hitam. Matanya merah menyala, natap dari dahan paling atas. Kadang ia duduk sambil tertawa kecil, kadang hanya menatap orang yang lewat sampai mereka lari terbirit-birit. Tahun itu, sekitar tahun 1998, pemerintah desa memutuskan untuk menebang pohon sukun itu. Katanya mau dibikin jalan tembus ke arah sawah. Warga sebenarnya menolak, tapi perintah sudah turun. Dan penebangan pun dilakukan pagi hari saat matahari mulai naik. Begitu pohon itu roboh, angin mendadak berputar, suara petir menyambar, dan dari arah batang yang terbelah keluar aroma melati bercampur anyir. Semua pekerja ketakutan, tapi pohon itu akhirnya tumbang juga, meninggalkan akar yang mencuat seperti tangan mencengkram tanah. Malam harinya, kampung kami berubah mencekam. Anjing menggonggong dan warga mendengar suara tangisan perempuan dari arah pohon itu terbang. Ada juga yang lihat bayangan putih duduk di tunggul akar menatap kosong ke langit. Paujang, orang yang menebang batang terakhir, tiba-tiba jatuh sakit malam itu juga. Tubuhnya panas, matanya merah, dan ia terus berteriak, "Jangan ganggu aku cuma disuruh tebak, jangan ikut aku." Dan sejak malam itu, Paujang tak pernah pulih. Dia hidup seperti orang linglung, kadang tertawa sendiri di malam hari, kadang mata kosong ke arah jalan bekas pohon sukun itu. Warga akhirnya sepakat untuk menabur bunga 7 rupa di tempat itu. Tapi kalian tak berhenti. Beberapa orang yang melintas malam hari mengaku mencium wangi melati tiba-tiba, padahal tak ada bunga satupun di sekitar sana. Ada tukang ojek yang bersumpah dia melihat perempuan berpakaian putih di dahan pohon yang telah tak ada, dan menghilang terus masa di sana. Hanya dia menatap siapapun yang berani lewat di tengah malam. Kata orang tua, setiap pohon besar punya penghuni, dan bila tempat itu diusir, mereka akan pergi begitu saja. Mungkin tidak kini, kuntilanak di pohon sukun masih ada di sana, duduk di atas akar yang aspal. Demikian kisah malam ini dari jalan-jalan malam, tempat di mana suara masa lalu kembali berbisik di telingamu. Jika suatu malam kamu lewat di jalan bekas pohon sukun itu dan tiba-tiba tercium wangi melati tanpa arah, jangan menoleh ke belakang.
Cukup ucapkan pelan, "Permisi, saya cuma lewat." Demikian, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah waspada, karena setiap gelap malam bisa saja mereka masih berjalan bersama kita. Sampai jumpa di jalan-jalan malam.